Oke, baik. Selamat sore Bapak. Pertama, sebelum saya ingin menyampaikan analisis saya terkait dengan soal yang Bapak berikan kepada kami, pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri bahwa nama saya Yasintus Elfararman. Saya mahasiswa sosiologi semester 6 kelas A. Terkait dengan soal yang Bapak berikan kepada kami, bahwa kami diminta untuk menjawab 3 pertanyaan ini. 3 pertanyaan dasarnya adalah terkait dengan virus corona yang hari ini menjadi semacam perbincangan global atau diskursus global yang bukan hanya terjadi di satu tempat tetapi juga menjadi sebuah diskursus di tempat-tempat yang lain. Kenapa ini menjadi sebuah perbincangan global? Karena memang hari ini persoalan ini bukan hanya terjadi di satu negara, tetapi justru terjadi di banyak negara. Bukan hanya di Indonesia, ada di beberapa negara juga, misalnya di Italia, di Cina sendiri yang menjadi sumber virus ini, kemudian di negara-negara lainnya. Mungkin separuh dari negara yang ada di bumi ini sudah terpapar kena virus corona. Sehingga hari ini menjadi sebuah, selain sebagai isu global, dia juga menjadi topik pembicaraan global yang hari ini sebetulnya menuntut kita untuk kembali berpikir mengenai bagaimana sih sebetulnya terkait dengan soal yang diberikan, soal bagaimana pendapat kami terkait dengan kemunculan virus ini yang berkaitan perang ideologi, kemudian soal penyelesaian masalah oleh pemerintah, bagaimana solusi yang ditawarkan dalam upaya untuk penyelesaian masalah terkait dengan virus corona, dan bagaimana ajakan kepada masyarakat agar tetap menjaga kesehatan. Karena ini menjadi sebuah hal yang cukup penting, cukup urgen untuk kemudian kita bisa gali, kita analisis, kita usahakan supaya akal kita terus berpikir mengenai bagaimana sih sebetulnya virus ini. Dan sekarang saya untuk mencoba menganalisis terkait dengan virus corona yang hari ini menjadi perbincangan publik. Yang pertama, soal yang Bapak berikan terkait dengan bagaimana pendapat Anda terkait kemunculan virus ini berkaitan dengan perang ideologi global. Pendapat saya terkait dengan kemunculan virus ini menjadi sebuah perang ideologi global. Hari ini memang banyak sekali yang mengatakan bahwa ini adalah pertarungan ideologi. Kemunculan virus ini adalah bagian dari pertarungan ideologi. Saya juga berpendapat seperti itu, dan saya juga merasa bahwa memang benar hari ini kemunculan virus corona merupakan sebuah pertarungan ideologi. Bagaimana tidak, bahwa pada dasarnya kalau kita sudah belajar sejarah, ini pertarungan ideologi antara komunisme dengan kapitalisme itu terjadi bukan hanya hari ini saja, tetapi terjadi sejak zaman dulu, bahkan perang dunia pertama, kedua, dan yang lain sebagainya. Itu sebetulnya menjadi dasar atau awal kemunculan pertentangan, kontradiksi antara ideologi komunisme dengan ideologi kapitalisme. Berawal dari sejarah itu, bahwa sebetulnya pertentangan atau kontradiksi komunisme dengan kapitalisme bukan hanya terjadi pada zaman dulu, tetapi terus terjadi sampai hari ini. Buktinya sekarang kalau kita analisis secara lebih radikal, secara lebih mendalam, bahwa sebetulnya persoalan yang ada di Cina hari ini, kemunculan virus corona yang awalnya di Cina, itu sebetulnya bagian dari pertarungan ideologi. Amerika Serikat menganut ideologi kapitalisme, Cina menganut ideologi komunis. Bagaimana supaya dunia tetap mengagungkan salah satu ideologi? Salah satu cara adalah kapitalisme berupaya untuk mematahkan ideologi komunisme. Karena kedua ideologi ini hari ini menjadi ideologi yang kuat bersaing di dunia global. Bahkan kalau kita lihat dalam aspek ekonomi, sebetulnya bukan hanya Amerika Serikat yang menjadi negara superpower. Hari ini sudah
banyak negara superpower seperti itu. Bagaimana Amerika Serikat tetap mempertahankan eksistensi mereka sebagai negara kapitalisme? Salah satunya adalah mematahkan ekonomi negara komunisme. Mematahkan ekonomi negara komunisme sama hal dengan mematahkan ideologi komunisme. Sehingga pada akhirnya komunisme hilang, tidak akan dipercaya oleh negara lain. Kalau misalnya komunisme tidak akan dipercaya oleh negara lain, kemungkinan besar di situ terjadi semacam degradasi moral sebuah negara dan ada semacam defisit ekonomi. Kenapa defisit ekonomi? Karena semua negara mengalami rasa kecemasan dan takut terhadap negara, terhadap paham yang dianut oleh Cina hari ini, yaitu komunisme. Pertarungan ideologi komunisme memang terjadi dari dulu sampai sekarang, dan hari ini adalah salah satu model perang baru. Bagaimana paham yang dianut oleh salah satu negara, oleh satu negara yang dianggap kuat, untuk bisa dipatahkan oleh ideologi atau paham yang lain. Pertarungan paham sama dengan pertarungan ekonomi, karena dampaknya atau imbasnya adalah kehidupan ekonomi sebuah negara. Bagaimana supaya misalnya Cina yang hari ini mengalami kekuatan ekonomi yang luar biasa, itu salah satu caranya adalah mematahkan paham itu. Lalu kemudian negara Cina akan menjadi fobia bagi negara yang lain, sehingga ekonomi menjadi patah. Inilah yang sebetulnya masuk dalam kategori cakupan ekonomi politik, bahwa ada permainan politik di dalam ruang ekonomi itu sendiri. Mematahkan ideologi itu bagian dari praktik politik untuk menjatuhkan ekonomi sebuah negara, atau sebuah negara yang menganut salah satu paham itu komunisme. Memang negara lain juga akan mendapatkan sebuah imbas yang luar biasa sebetulnya. Karena ketika negara yang memiliki kuasa mengalami kontradiksi, otomatis imbasnya terjadi kepada negara. Buktinya hari ini banyak sekali negara yang cemas dengan kemunculan virus ini. Banyak sekali orang yang meninggal dan lain sebagainya. Ini adalah persoalan yang hari ini sering kali terjadi. Dan yang ditakuti hari ini adalah kemungkinan besar bahwa akan ada sistem balas dendam dari negara komunisme dan kepada kapitalisme. Ketika ini kemudian seringkali terjadi, ada proses perlawanan yang luar biasa, otomatis keruntuhan dunia akan sudah mulai muncul. Inilah tanda perang baru, ya, perang yang tidak melibatkan senjata atau alat-alat perang lainnya, tetapi sebuah pertarungan ideologi yang pada akhirnya berdampak pada ekonomi dan ke efektif hidup manusia. Sehingga ini menjadi persoalan global. Memang benar kalau saya ingin menyampaikan sebuah kesimpulan, bahwa sebetulnya memang benar kalau kemunculan virus corona memang bagian dari sebuah pertarungan ideologi. Kenapa? Karena Cina menganut paham komunisme, Amerika Serikat dan lain sebagainya menganut paham kapitalisme. Komunisme dan kapitalisme terjadi kontradiksi bukan hanya hari ini, tetapi sejak zaman dulu. Tetapi bedanya bahwa zaman dulu ada sistem perang. Kalau misalnya di dalam perang dingin kita bisa tahu ada proses atau upaya untuk menyebarluaskan kedua paham tersebut, ideologi komunisme dan kapitalisme, oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Jadi itu adalah perang dingin, perang ideologi. Dan perang dingin itu sampai saja terjadi hari ini. Bagaimana negara ingin mempertahankan eksistensi mereka sebagai negara kapitalisme dan berupaya untuk mematahkan ideologi komunisme. Sehingga buktinya bahwa hari ini itu bisa saja menjadi fobia bagi negara lain terhadap negara yang menganut komunisme. Dan ketakutan terbesar ketika komunisme akan melakukan proses balas dendam, itulah proses peperangan yang akan seringkali terjadi, yang kemungkinan besar terjadi dan mendapatkan imbas yang luar biasa bagi negara lain. Terkait dengan soal nomor 1. Dan nomor 2 menurut saya bahwa terkait dengan soal yang nomor 2, solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Menurut saya bahwa solusi yang aplikatif salah satunya adalah
saya ingin menawarkan dua pilihan. Yang pertama itu dilakukan dengan segera terkait dengan strategi lockdown, yang walaupun sebenarnya memang lockdown itu harus dilakukan sebelum terjadi adanya virus corona dalam sebuah negara. Tetapi karena memang sudah terjadi, kalau dalam konteks Indonesia hari ini dia sudah terjadi, itu sudah masuk dalam kategori laporan, jumlahnya 700-an orang, ada 50-an yang meninggal dan 30-an yang sembuh. Ini artinya bahwa Indonesia sudah terpapar virus ini. Lockdown memang sebenarnya terjadi waktu belum terjadi di Indonesia yang namanya virus corona ini. Tetapi karena sudah terjadi, bukan berarti lockdown tidak boleh dilakukan. Lockdown tetap dilakukan supaya virus corona ini tidak akan terus bertambah dan bertambah. Salah satu caranya juga selain lockdown adalah kita melakukan proses isolasi yang secara ketat. Siapa yang terpapar virus itu, kita harus lakukan isolasi. Kemudian selain kita melakukan isolasi terhadap virus orang itu, siapa orang terdekat mereka yang pernah berhubungan dengan mereka, itu diisolasi juga. Karena menurut saya itu adalah salah satu cara untuk membatasi penyebar luasan virus ini. Semua tempat-tempat, misalnya bandara, di dermaga, di lain sebagainya yang menjadi rute perjalanan, itu mestinya harus dicek secara ketat baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah juga memiliki otoritas kewenangan untuk itu. Ada otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah membatasi hal ini supaya bisa melindungi masyarakat. Yang ketiga terkait dengan ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan. Menurut saya bahwa memang kalau berdasarkan informasi bahwa yang cepat meninggal terkait dengan ketika terkena atau terpapar virus corona itu hanya orang-orang yang memiliki usia yang tua, artinya mereka tidak memiliki soal kekebalan, soal daya tahan tubuh yang kuat, dan orang yang sebelumnya punya riwayat sakit sehingga gampang sekali untuk kena dan bisa berdampak pada kematian. Saran saya memang pertama memang benar apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk tetap isolasi diri, jangan beraktivitas yang intens. Tapi yang kedua juga menurut saya bahwa masyarakat tetap banyak istirahat, menjaga stamina tubuhnya, konsumsi yang makanan yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup untuk meningkatkan daya tahan tubuh yang kuat. Karena ketika daya tubuh yang kuat tidak kuat, otomatis ini dengan gampang kita terpapar virus ini. Mungkin itu saja pendapat saya terkait dengan wabah virus corona yang hari ini menjadi perbincangan publik. Dari tempat ini saya mengucapkan apabila ada kesalahan dan lain sebagainya, saya memanjatkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore dan terima kasih.